Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi lanjutan tentang ayat-ayat yang sering muncul di ujian SKBPI CPNS, tentunya berdasarkan FR episode 2. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ayat, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk kepada ayat yang pertama, yaitu tentang zakat atau membersihkan harta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Nah, jadi ini ayat ini tentang membersihkan harta, ya, tentang zakat. Nah, jadi ini pun ayat ini juga ada keluar, walaupun bukan ayatnya yang keluar, artinya ataupun caranya, ataupun Quran Surat At-Taubahnya ayat 103. Jadi harus diingat. Kalau sering didengar insya Allah mudah gitu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut dengan ayat yang nomor 2, itu tentang susu ya. Ini adalah minuman yang baik ya. Tentang minuman yang baik, itu ada pertanyaan tentang minuman yang baik dan makanan yang baik ya, itu kalau saya tidak salah itu ada ya di FR. Oke, kita akan baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini faratin wa damil labana khalisan sa'iqal lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada di perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Quran Surat An-Nahl ayat 66. Ini tentang susu, yaitu labana ya. Ingat aja ini kata-kata labana ya, labana, yaitu susu. Jadi kalau ada ayat tentang itu ya itu berarti susu gitu. Kemudian kita akan melihat ayat yang ketiga, yaitu tentang pasak bumi ya. Ini tentang bumi, tentang pasak bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Quran Surat An-Naba ayat 7. Nah teman-teman, jadi luar biasa ya, tentang pasak bumi aja Allah menurunkan ayatnya. Bagaimana coba tentang pasak bumi? Ilmu pengetahuan ini pada dasarnya. Namun itulah ilmu pengetahuan itu semuanya ada dalam Al-Quran, tinggal kita mengkajinya saja insya Allah. Cuman sayangnya ya orang-orang muslim banyak yang
tidak mengkaji ilmu-ilmu Allah gitu. Teorinya ini berasal dari barat semua, namun pada hakikatnya teori-teori tentang bumi, tentang bulan, tentang matahari itu semuanya ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Itu kenapa bumi berguncang, kenapa terjadi gempa, nggak gempa, itu juga ada dalam Al-Quran. Cuman kita yang tidak mempelajarinya. Oke teman-teman, kemudian kita lihat yang ayat yang keempat, yaitu tentang gunung yang kokoh. Gunung yang kokoh, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Nah, jadi ini adalah gunung yang kokoh, ini agar gimana tidak terjadi gempa bumi ya. Gempa gunung-gunung yang kokoh, jadi sesama gunung ini memadukan bumi. Jadi kokoh gitu. Makanya banyak gunung, sekarang udah banyak gunung yang meletus ya. Ketika gunung itu meletus terjadinya gempa bumi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada patahan, lempengan. Itu juga ada dalam Al-Quran. Jadi ini diingat ya teman-teman, itu dalam surat Al-Anbiya ayat 31, yaitu tentang gunung yang kokoh. Kemudian kita akan lihat tentang gunung sebagai penahan gempa. Nah, ini juga ada ya, muncul di FR ya, ada tentang ayat Al-Quran tentang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 15. Jadi ayat ini bahwa gunung ini, adanya gunung di bumi agar bumi tidak goncang bersama kamu. Jadi ini gunung sebagai penahan gempa. Jadi gunung, makanya kalau terjadi gunung meletus itu terjadi patahan lempengan, kemudian terjadi buminya goncang gitu, karena kestabilan gunungnya ini tidak ada lagi gitu. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah menancapkan gunung di bumi agar bumi tidak goncang, jadi bumi itu stabil. Bagaimana kuasa Allah? Allah maha luas pengetahuannya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi banyak ayat-ayat, banyak ayat-ayat yang lain juga ya yang muncul-muncul di FR. Nanti insya Allah akan juga saya bahas ya teman-teman. Oke. Ada juga ini satu lagi tentang gunung ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Sun'allahil ladzi atqana kulla syai'. Innahu khabirum bima taf'alun. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Naml ayat 88. Jadi ini tentang gunung ya. Jadi kita membayangkan bahwa tentang gunung-gunung yang pertama tadi, ayat tadi yang pertama itu tentang gunung tidak goncang ya. Bumi tidak goncang karena Allah menancapkan gunung. Nah, jadi ini seperti yang kita lihat. Jadi ini ayat-ayat tentang gunung ini keluar sebagai penompang bumi. Ya, kemarin kan ada tentang FR tentang gunung sebagai penompang bumi, bahwa bumi tidak gempa gitu. Itu ada keluar di FR. Jadi ayatnya itulah ini. An-Naml ayat 88 dan An-Nahl ayat
15. Jadi nanti silakan dibaca-baca ya, sering-sering didengar, dilihat, insya Allah akan diingat. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan ayat, penjelasan materi, penjelasan terjemahan, mohon dimaafkan, itu berdasarkan kebodohan saya sebagai manusia biasa. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, silahkan diambil manfaatnya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan apabila teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini terkait ayat-ayat. Insya Allah akan ada ayat-ayat selanjutnya yang akan saya bahas, yang akan saya kumpulkan, akan saya rangkum. Insya Allah akan saya buatkan video, insya Allah. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.